Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik bahasaku, maju negeriku. Saudara mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia yang cendekia, pada kesempatan ini kita membahas editing dan objek kerjanya. Berbicara editing, maka kita akan bersinggungan dengan istilah yang selalu berdampingan dengan istilah editing, yaitu penyuntingan. Apakah sesungguhnya editing dan apa pula penyuntingan? Editing dan penyuntingan adalah dua istilah yang mempunyai makna yang sama, yaitu kegiatan memeriksa tulisan atau teks dan memperbaiki tulisan sebelum tulisan diterbitkan atau sebelum tulisan dipublikasikan. Editing merupakan sebuah tahap kegiatan dalam proses menulis. Menurut Suparno dan Yunus, mengelompokkan tahapan menulis menjadi 3. Pertama, tahap prapenulisan, yang kedua, tahap penulisan, dan yang ketiga, tahap pasca penulisan. Kegiatan editing itu terdapat pada tahap yang ketiga, yaitu di tahap pasca penulisan. Jika seseorang menulis tetapi salah satu tahapannya itu diabaikan, maka tulisan itu menjadi tidak sempurna. Oleh karena itu, agar sebuah tulisan baik atau bermutu, maka 3 tahapan penulisan tersebut perlu dilakukan. Pada tahap prapenulisan, maka penulis menentukan topik, mempertimbangkan maksud atau tujuan penulisan, memperhatikan sasaran tulisan, mengumpulkan informasi pendukung, mengorganisasikan ide, dan mengorganisasikan informasi. Nah, apabila bahan-bahan tadi sudah terkumpul, maka dilakukan tahap penulisan. Pada tahap penulisan ini, semua bahan-bahan tersebut dihubungkan satu dengan yang lain dan diperhitungkan kedalaman dan keluasan isi tulisan. Dipertimbangkan jenis informasi yang disajikan dan dipertimbangkan pola organisasi tulisan serta dipertimbangkan gaya dan cara pembahasan. Pada tahap ketiga adalah tahap pasca penulisan. Seperti yang dinyatakan tadi bahwa editing adalah tahap ketiga atau tahap terakhir dalam proses menulis. Nah, sebelum tulisan itu dipublikasikan atau sebelum tulisan diterbitkan, tulisan tersebut harus diedit agar terbebas berbagai kesalahan, baik kesalahan ide maupun kesalahan redaksionalnya. Editing perlu dilakukan karena editing ini dapat menghindari kesalahan fatal pada sebuah tulisan. Apabila ada kesalahan dalam tulisan dan tulisan itu terlanjur dicetak, maka perusahaan, misalnya perusahaan penerbitan, akan mengalami kerugian yang besar karena berbagai kertas, berbagai tinta, sekian banyak tenaga, sekian banyak waktu terbuang karena ada kesalahan di dalam tulisan yang sudah dicetak itu. Apabila ada kesalahan dalam tulisan dan tulisan itu terlanjur dipublikasikan, maka sangat sulit untuk memperbaiki tulisan yang sudah terlanjur beredar atau terpublikasikan itu. Oleh karena itu, begitu pentingnya tahapan ketiga dalam proses penulisan, yaitu tahapan editing, maka perlu seorang editor itu menguasai aspek-aspek dalam editing, yaitu aspek isinya dan aspek redaksionalnya. Untuk editing substansi yang lazim disebut dengan penyunting ahli atau mitra bestari, ini tugasnya memperhatikan isi tulisan itu, memperhatikan, mengoreksi, dan memperbaiki isi tulisan. Nah, untuk editor, yaitu editor bahasa yang sering disebut dengan editor redaksional atau redaktur atau
editor mekanis itu tugasnya adalah memeriksa dan memperhatikan serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terkait dengan redaksional, yaitu kalimat dan berbagai teknik penulisan. Nah, mari kita perhatikan pandangan para ahli terkait dengan istilah revisi dan editing. Ada dua kelompok pandangan terhadap istilah revisi dan editing. Satu kelompok ahli, kita sebut saja kelompok pertama, membedakan revisi dan editing. Ahli itu adalah H.V. Mandan. Kelompok pertama adalah kelompok yang membedakan istilah revisi dan editing. Misalnya, H.V. Mandan Lincoln, Prout dan Gill, Chemnitz membedakan antara revisi dan editing. Menurut ahli-ahli tersebut, revisi adalah perbaikan yang berorientasi pada isi tulisan atau yang berorientasi pada ide atau gagasan tulisan itu. Editing adalah pemeriksaan dan perbaikan tulisan yang berorientasi pada unsur mekanik tulisan seperti ejaan, tanda baca, diksi, kalimat, paragraf, daftar pustaka, dan teknik penulisan. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi kerja utama editor bahasa, yaitu memeriksa dan memperbaiki unsur-unsur mekanik atau unsur-unsur redaksional tulisan. Nah, mari kita perhatikan kelompok 2, yaitu para ahli yang berusaha menyamakan atau mempunyai pandangan bahwa revisi dan editing itu adalah hal yang sama. Ahli-ahli itu adalah H.V. Leys, Prout dan Gill, Chemnitz, Suparno dan Yunus, serta Atmazaki. Ahli-ahli itu menyamakan antara revisi dan editing. Menurut ahli-ahli tersebut, baik revisi maupun editing adalah kegiatan pemeriksaan dan perbaikan tulisan, baik isi maupun unsur mekanik tulisan. Seperti yang dinyatakan di awal tadi, bahwa ternyata revisi dan editing itu adalah kegiatan yang sama, yaitu kegiatan memeriksa dan memperbaiki tulisan, baik dari isi maupun dari segi unsur mekanik tulisan atau unsur redaksional tulisan. Berdasarkan definisi-definisi yang kita uraikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa editing adalah proses pemeriksaan naskah, baik dari segi isi maupun dari segi redaksionalnya. Dalam perkuliahan ini, pemeriksaan dan perbaikan isi teks saya sebut editing substansi. Sebaliknya, pemeriksaan dan perbaikan bahasa dan teknik penulisan teks atau teknik penulisan tulisan saya sebut editing redaksional. Jadi, baik pemeriksaan dan perbaikan isi teks merupakan editing, dan pemeriksaan dan perbaikan bahasa dan teknik penulisan juga editing. Jadi, editing adalah mengerjakan dua hal itu. Hanya saja ada editing substansi atau editing isi dan editing redaksional. Nah, di dalam jurnal, editor dalam jurnal ilmiah, orang yang melakukan editing substansi ini disebut dengan penyunting ahli atau mitra bestari. Orang itu bertugas memeriksa kebenaran isi tulisan itu, memeriksa kelayakan isi tulisan itu. Sedangkan orang yang memeriksa dan melakukan perbaikan bahasa dan teknik penulisan teks disebut dengan editor kebahasaan atau disebut dengan editor bahasa. Jadi, editor bahasa adalah melakukan editing redaksional. Sedangkan editor substansi atau penyunting ahli atau mitra bestari melakukan editing substansi atau editing isi atau editing ide.
di dalam jurnal antara orang yang menjadi editing substansi dan orang yang menjadi editing redaksional itu dibedakan. Untuk editing substansi dicarilah ahli yang di bidang isi tulisan itu. Sedangkan editing redaksional lah dipilih atau dilakukan oleh ahli bahasa. Nah, komponen dalam editing substansi atau komponen dalam editing isi yang biasanya dilakukan oleh penyunting ahli atau mitra bestari biasanya adalah memperhatikan atau memeriksa kesesuaian tema dengan judul, kesesuaian judul dengan subjudul, kesesuaian subjudul dengan sub-subjudul, kesesuaian sub-subjudul dengan paragraf, kesesuaian judul dengan tujuan, kesesuaian isi tulisan dengan pembaca yang menjadi target tulisan. Itu editing substansi atau pengeditan isi. Komponen dalam editing redaksional atau orang menyebut dengan komponen editing bahasa. Nah, komponen dalam editing redaksional ada dua yang pokok, yaitu kebahasaan dan teknik penulisan. Pada kegiatan pemeriksaan dan perbaikan kebahasaan, maka editing redaksional atau editor bahasa itu memeriksa ketepatan kalimat, ketepatan paragraf, teknik penulisan berbagai unsur tulisan, ejaan, tanda baca, diksi, dan gaya bahasa. Sedangkan pada aspek teknik penulisan, maka editor bahasa atau editor redaksional memeriksa dan memperbaiki penulisan judul, penulisan subjudul, penulisan sub-subjudul, penulisan paragraf, penulisan kutipan, penulisan tabel, penulisan grafik, penulisan daftar pustaka, dan lain-lain yang terkait dengan bahasa dan teknik penulisan. Oleh karena itu, editor bahasa harus menguasai atau harus punya kemampuan yang baik dalam bahasa, terutama bahasa yang digunakan untuk mengedit atau bahasa yang digunakan untuk menulis pada tulisan yang diedit. Gramatikanya atau tata bahasanya harus dikuasai dengan baik. Begitu juga aspek semantiknya harus diperhatikan. Aspek pemakaiannya, yaitu aspek pragmatiknya, harus diperhatikan. Aspek kepaduan dan kerapiannya harus diperhatikan sesuai dengan ilmu wacana. Oleh karena itu, editor bahasa perlu memahirkan dirinya pada aspek bahasa yang menjadi media penulisan tulisan yang diedit. Objek kerja editing teks cetak adalah berbagai draft tulisan yang akan diterbitkan atau dipublikasikan. Jadi berbagai jenis tulisan sebelum dipublikasikan atau sebelum diterbitkan perlu diedit agar terhindar kesalahan fatal yang mengakibatkan kerugian yang besar dan kerumitan tentang perbaikan idenya. Ruang lingkup editing teks adalah pemeriksaan dan perbaikan isi dan unsur mekanis atau redaksional tulisan, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, inilah tulisan-tulisan atau teks yang menjadi sasaran kerja dalam kegiatan editing teks cetak, yaitu surat, pengumuman, esai atau artikel ilmiah, jurnal, buku, undang-undang, peraturan, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Itulah objek yang menjadi sasaran yang akan dianalisis, yang akan diperiksa, yang akan diperbaiki dalam kegiatan editing teks cetak. Para mahasiswa yang kami cintai dan cendekia, silakan Anda latihan memeriksa berbagai tulisan, maka periksalah isinya, kemudian cermati isinya untuk berlatih menjadi editor isi, dan cermati pula aspek redaksionalnya yang mencakup ketepatan kalimat, ketepatan paragraf, ketepatan teknik penulisan. Silakan Anda berlatih, boleh Anda mengedit tulisan orang lain atau Anda menulis sendiri, kemudian setelah selesai
sebelum Anda publikasikan tulisan itu, Anda edit lebih dahulu, baik edit substansi maupun edit redaksional. Selamat berlatih, semoga Anda mahir dalam mengedit. Tentu saja semua ilmu dan keterampilan tentang mengedit harus Anda kuasai, barulah Anda bisa melaksanakan pekerjaan mengedit secara profesional. Para mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia yang cendekia, demikianlah uraian tentang editing dan objek kerjanya. Semoga bermanfaat. Baik bahasaku, maju negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.